Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Abu Bakar As-Siddiq dan perjuangannya menyebarkan agama Islam. Namun saya ingin mengingatkan kepada sahabatku semua, semoga kalian menyukai video-video yang diberikan. Mengenal Abu Bakar As-Siddiq dan perjuangannya menyebarkan agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun gajah. Bertepatan pada usianya yang ke-63 tahun, Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan yang terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Makkah atau Fathul Makkah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya Aisyah, tepatnya di samping Rasulullah di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut sebagai sosok yang selalu menebani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masuk Islam hingga wafat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Rasulullah. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'ab yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Rasulullah. Setelah itu, Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sebut saja ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak yang lainnya. Sayangnya, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga Abu Bakar menceraikannya. Sementara istrinya yang lain yakni Ummu Ruman bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama lebih kurang 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan sholat berjamaah bersama para sahabat. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikanlah oleh Umar bin Khattab supaya sholat berjamaah tetap dapat berjalan. Abu Bakar pun meninggal pada usia yang ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amisi. Sesuai dengan wasiatnya, terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengonsumsi makanan yang telah diracuni oleh seorang Yahudi. Kala itu Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Harith bin Qaladah dan Al-Attab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit yang sama dan meninggal di hari yang sama pula. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan dua orang istri di Makkah, yakni Qatilah binti Al-Azzi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi dua orang anak bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istri keduanya, dirinya dianugerahi dua anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan dua orang istri, yakni Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah, yakni Thalhah bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Kisah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dilansir dari Islam NU, ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq.
Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang akan disertai pula dengan laqab alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan. Contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah, yang berarti pedangnya Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asyadullah, yang berarti macannya Allah. Dapat disebut bahwa semua sahabat Rasulullah mendapat julukan masing-masing, tak terkecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq artinya adalah orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah tepatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kala itu Rasulullah melakukan perjalanan yang amat kilat dari Mekkah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya Rasulullah menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Makkah. Namun bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah. Para penduduk Makkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman yang lemah justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya dirinya membenarkan apa yang telah Rasulullah sampaikan. Nah, sejak saat itulah dirinya diberikan julukan sebagai As-Siddiq. Al-Atiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun, ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Perselainya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api neraka sesuai dengan hadis berikut ini. Demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari, sementara Rasulullah dan beberapa sahabat berada di halaman. Di antara aku dan mereka tertutup oleh pembatas. Tiba-tiba datang Abu Bakar, lalu Rasulullah bersabda, siapa yang senang melihat orang yang terbebas atau atik dari api neraka, maka lihatlah Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Hakim. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, namanya diabadikan dalam Al-Quran atas pengorbanan yang selalu dilakukannya, terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah pada Quran surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekkah mengeluarkannya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Yang kedua, menjadi orang pertama yang masuk surga. Yap, Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang, aku bersamamu, sehingga aku pun bisa melihat pintu surga.
Rasulullah berkata, sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, menjadi mufti di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya. Namun dari ke-14 itu hanya Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tengah tidak bersama Rasulullah. Saking percayanya Rasulullah kepada Abu Bakar, terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang keempat, menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi ini akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan. Bahkan ketika para sahabat Nabi yang lainnya tidak melakukannya, hal tersebut telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Rasulullah kemudian berkata, "Siapa di antara kalian pada hari ini mengiringi jenazah?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah kemudian kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah pun juga kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah kemudian bersabda, "Tidaklah terkumpul perbuatan ini pada seseorang, melainkan ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadu. Sikap tawadu adalah sikap tenang dan tidak sombong akan hal yang dimilikinya. Sikap terpuji itu dimiliki oleh Abu Bakar, yang mana merupakan orang berpunya dari segi harta. Meskipun dirinya orang kaya, tetapi Abu Bakar tidak hidup dalam sikap tawadu dan sederhana. Meskipun dirinya orang kaya, tetapi Abu Bakar tetap hidup dalam sikap tawadu dan sederhana sesuai dengan hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk bermewah-mewahan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Abu Bakar kemudian berkata, "Sesungguhnya pakaian saya kepanjangan kecuali saya memotongnya." Rasulullah kemudian menjawab, "Wahai Abu Bakar, kamu berbuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan." Hadis riwayat Al-Bukhari.